Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Seman 16 Kabupaten Tangerang. Hari ini kita akan membahas tentang persilangan dihibrid pada pola pewarisan hukum Mendel. Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe wajib subscribe ya. Lalu like dan tonton videonya sampai selesai. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini mengikuti hukum Mendel 2 atau hukum asortasi, yang bunyi hukumnya adalah pada proses pembentukan gamet, gen-gen yang tidak sealel akan bergabung secara bebas. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contoh, sifat postur tubuh dan warna kulit, sifat rasa buah dan bentuk buah, serta contoh yang lainnya ya. Mengingatkan kembali nih, ada istilah-istilah dalam persilangan. P untuk parental adalah induk, F atau filial adalah keturunan, dominan adalah sifat yang menutupi sifat resesif atau sifat yang kuat ditulis dengan huruf kapital. Resesif adalah sifat yang tertutupi oleh sifat yang dominan atau sifat yang lemah ditulis dengan huruf kecil. Genotip adalah sifat yang tidak tampak. Fenotip adalah sifat yang tampak atau terlihat. Homozigot adalah pasangan alel sejenis. Heterozigot adalah pasangan alel tak sejenis. Sebelum membahas contoh soal, kita bahas terlebih dahulu cara menentukan gamet. Tetapi ada catatannya nih, jika genotipnya homozigot ditulis satu huruf saja. Jika genotipnya heterozigot ditulis kedua huruf terpisah. Contoh gamet dengan genotip A besar, B besar, B besar. Karena sama-sama homozigot, maka kita tulis satu huruf saja, A besar dan B besar. Sesuai dengan hukum Mendel 2, gen-gen yang tidak sealel akan bergabung secara bebas. Maka A bergabung dengan B sehingga dihasilkan gamet dengan genotip A besar dan B besar. Contoh genotip A besar A kecil, B besar B kecil, karena sama-sama heterozigot, maka kita tulis kedua hurufnya secara terpisah. A besar, A kecil, lalu B besar dan B kecil ditulis masing-masingnya ya. B besar, B kecil. Kemudian kita gabungkan A besar dengan B besar menjadi A besar, B besar, A besar dengan B kecil menjadi A besar, B kecil, A kecil dengan B besar menjadi A kecil, B besar, A kecil dengan B kecil menjadi A kecil, B kecil. Contoh yang lainnya, apabila genotipnya A besar, B besar, B kecil, bagaimana gametnya? Karena A besar ini homozigot, maka kita tulis satu huruf saja, A besar. B besar dan B kecil ini heterozigot, kita tulis kedua hurufnya, B besar dan B kecil, sehingga dihasilkan gamet A besar, B besar, dan A besar, B kecil. Nah, itu cara menentukan gamet. Bagaimana dengan cara mencari jumlah gamet? Cara mencari jumlah gamet ini ada rumusnya. Rumusnya adalah 2 pangkat N. N ini untuk alel yang heterozigot ya. Contoh genotip A besar, B besar, B kecil. Karena heterozigotnya ada 1, maka 2 pangkat 1. Jumlahnya adalah 2. Jika genotipnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, yang heterozigotnya ada 2. Maka 2 pangkat 2 sehingga hasilnya adalah 4. Ada 4 jumlah gamet yang dihasilkan. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Kacang RCS berbiji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan kacang RCS berbiji kisut warna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Tentukanlah perbandingan fenotip F2 atau keturunan keduanya. Langkah pertama, P1 atau induk pertama, kacang RCS biji bulat warna kuning
dengan genotip B besar, K besar. Ya, kalau kita lihat ini sifatnya dominan, sifat yang kuat, ditulisnya menggunakan huruf kapital. Disilangkan dengan kacang ercis biji kisut warna hijau dengan genotip B kecil, K kecil. Nah, ini sifatnya resesif, sifat yang lemah yang tertutupi oleh sifat dominan, ditulisnya huruf kecil. Kemudian kita tentukan gametnya. Dihasilkan gamet B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Kemudian kita gabungkan sehingga dihasilkan F1 atau keturunan pertama dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya adalah bulat kuning. F1 ini kita silangkan dengan sesamanya sehingga menjadi P2 atau induk kedua, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Kemudian kita tentukan gametnya. Didapatkan gamet B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Begitu pula dengan pasangannya. Lalu kita buat papan caturnya. Kita masukkan gamet-gametnya ke kolom papan catur. Untuk kolom yang di atas, kita misalkan untuk gamet yang jantan. Untuk kolom yang di bawah atau di samping, kita misalkan untuk gamet yang betina. Lalu kita gabungkan. B besar, K besar bergabung dengan B besar, K besar menjadi B besar, K besar, K besar. Fenotipnya bulat kuning. B besar, K besar bergabung dengan B besar, K kecil menjadi B besar, K besar, K kecil. Fenotipnya bulat kuning. B besar, K besar, B kecil, K besar bergabung menjadi B besar, B kecil, K besar, K besar. Fenotipnya bulat kuning. B besar, K besar bergabung dengan B kecil, K kecil menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya bulat kuning. Dan seterusnya kita gabungkan sampai dengan selesai untuk mengetahui perbandingan fenotip F2-nya. Kemudian kita hitung. Bulat kuning jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya ada 9 dengan fenotip bulat kuning. Bulat hijau kita hitung. 1, 2, 3. Jumlahnya ada 3 dengan fenotip bulat hijau. Kisut kuning kita hitung. 1, 2, 3. Jumlahnya ada 3 dengan fenotip kisut kuning. Dan ada 1 dengan fenotip kisut hijau. Jadi rasio atau perbandingan F2 atau keturunan keduanya adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk bahan latihan di rumah, coba selesaikan soal berikut ini ya. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.